Beri salam. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Apa kabar adik-adik semua? Baik, Miss. Oke, luar biasa ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Miss minta ketersediaan dari Lisa membawakan kita ke dalam doa. Baik, mari kita dalam doa. Saya izinkan saya berdoa untuk pekerjaan saya itu kata hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau menuntun kami hingga boleh sampai ke sekolah saat ini dengan keadaan kita yang berkati. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan pembelajaran hari ini kiranya Engkau menuntun sehingga dapat berakhir dengan baik. Tuhan, yang di doa kami dengan Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Ucapkan terima kasih kepada Lisa karena telah membawakan kita ke dalam doa. Miss absen dulu ya. Oke, Miss. Aldena Borubarus, Hadir, Miss. Asrianti Likupada, Hadir, Miss. Fernanda Della Timbule. Hadir, Miss. Oke, semuanya hadir ya. Hadir, Miss. Oke. Yang menjadi materi kita pada pertemuan kali ini adalah perubahan sosial dalam masyarakat. Tapi sebelum Miss menjelaskan apa itu perubahan sosial, apakah adik-adik sudah pernah mendengar apa itu perubahan sosial? Sudah. Oke, kepada Lena silakan. Baik, menurut saya perubahan sosial adalah proses terjadinya transformasi dalam struktur, pola, dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Oke, kita berikan aplaus kepada Lena. Oke, penjelasan dari Lena sudah jelas, namun Miss akan menjelaskan lebih dalam lagi apa itu perubahan sosial. Namun Miss minta adik-adik semua dapat mengamati dan menuliskan kembali materi yang Miss jelaskan. Paham? Paham. Perubahan sosial adalah proses di mana terjadi pergeseran atau transformasi dalam kehidupan sosial masyarakat, baik dalam hal nilai, norma, pola pikir, perilaku, atau struktur sosial. Perubahan ini bisa terjadi karena pengaruh dari dalam masyarakat itu sendiri atau karena pengaruh dari luar seperti budaya asing atau teknologi baru. Paham? Oke, materi selanjutnya adalah bagaimana proses perubahan sosial terjadi. Yang pertama, lambat dan bertahap atau evolusi, seperti pergeseran dari sistem gotong royong ke sistem kerja individual. Yang kedua, cepat dan mendadak atau revolusi, seperti perubahan besar setelah reformasi tahun 1098 di Indonesia. Yang ketiga, ada juga perubahan yang direncanakan, misalnya reformasi pendidikan atau undang-undang baru. Selanjutnya, dampak perubahan sosial bagi masyarakat ada dua. Yang pertama, dampak positif bisa berupa kemajuan teknologi, perbaikan kualitas hidup, akses informasi yang lebih luas, dan meningkatnya kesadaran hak asasi manusia. Yang kedua, dampak negatifnya, misalnya terlalu banyak interaksi di media sosial bisa membuat seseorang merasa kesepian di dunia nyata. Selain itu, globalisasi bisa mengikis budaya lokal atau membuat masyarakat terlalu konsumtif. Oke, sejauh materi yang Miss jelaskan, apakah ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum diketahui? Oke, jika tidak ada, kita masuk ke sesi diskusi. Miss akan membentuk dua kelompok. Kelompok pertama bagian yang ini, kelompok yang kedua bagian yang ini. Untuk kelompok 1 akan membahas contoh perubahan sosial dalam masyarakat. Untuk kelompok 2 membahas tantangan dalam perubahan sosial. Miss akan memberikan waktu 5 menit berdiskusi dan akan segera dipresentasikan. Untuk setiap kelompok, Miss harap saling berdiskusi dan saling bertukar pikiran. Untuk kelompok 1 apakah ada kesulitan? Tidak ada, Miss. Untuk kelompok 2? Oke, karena waktu berdiskusi sudah habis, saatnya kita akan masuk ke saatnya akan dipresentasikan. Untuk kelompok 1 silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan
Contoh perubahan sosial dalam masyarakat. Kepada teman saya dipersilakan. Baik, terima kasih. Contoh daripada perubahan sosial dalam masyarakat yaitu yang pertama perubahan dalam teknologi komunikasi, yang kedua perubahan peran gender, yang ketiga modernisasi dalam dunia pendidikan, yang keempat perubahan gaya hidup. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Untuk kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, karena tidak ada untuk kelompok 1, silakan dulu kita berikan aplaus. Pastikan contoh perubahan sosial dan tantangan dalam perubahan sosial. Nah, selanjutnya Miss akan menyimpulkan hasil diskusi dari adik-adik semua. Contoh perubahan sosial di Indonesia yaitu yang pertama di era digital, perubahan cara belajar dari papan tulis ke pembelajaran daring atau online. Perubahan cara bekerja, banyak profesi bisa dilakukan dari rumah. Yang kedua dari globalisasi, budaya luar mudah masuk seperti makanan cepat saji, budaya populer atau K-pop dan anime. Yang ketiga, desa berubah jadi kota kecil karena masuknya industri, terjadi perubahan struktur pekerjaan dari pertanian ke industri dan jasa. Selanjutnya, tantangan dalam mengelola perubahan sosial ada 3. Yang pertama, ketimpangan sosial. Tidak semua anggota masyarakat merasakan perubahan secara adil. Teknologi bisa mempercepat kemajuan, tapi juga memperlebar jurang antara yang melek digital dan yang tidak. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Modernisasi sering membawa dampak pada lingkungan seperti urbanisasi berlebihan, limbah industri, dan deforestasi. Yang ketiga, krisis identitas budaya. Globalisasi menyebabkan budaya asing mudah masuk dan memengaruhi identitas lokal. Oke, itulah yang menjadi materi kita pada pertemuan kali ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Jika tidak ada, Miss minta adik-adik untuk merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Miss minta Aldena untuk merefleksikannya. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah perubahan sosial adalah proses terjadinya transformasi dalam struktur dan pola kehidupan masyarakat, baik dalam nilai norma, perilaku, maupun lembaga sosial. Oke, diucapkan terima kasih kepada Aldena karena telah merefleksikan pembelajaran kita. Selanjutnya, Miss akan membuat kesimpulan materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu perubahan sosial merupakan proses yang tidak terelakkan dalam kehidupan masyarakat. Ia mencakup berbagai aspek mulai dari nilai dan norma, pola pikir, teknologi, hingga struktur sosial. Perubahan ini bisa terjadi karena faktor internal seperti inovasi, konflik, dan demografi, maupun faktor eksternal seperti globalisasi, budaya asing, dan bencana alam. Oke, itulah yang menjadi kesimpulan materi kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Miss minta Imelda membawakan kita ke dalam doa. Miss ucapkan terima kasih kepada Imelda. Miss juga ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena telah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Miss harap adik-adik bisa memahami materi yang Miss jelaskan tadi, dan Miss harap adik-adik menjadi siswa yang teladan, yang rajin, dan tetap semangat. Oke, Miss. Berdiri. Beri salam. Terima kasih, Miss. Sama-sama, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Iya, Miss. Bye-bye. Bye.